Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembah-Mu, Yesus. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggi
mataku kan tertuju kepadamu, Tuhan, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku mau berikan sembahku, ku mau naikkan pujianku, Yesus, hanya kepadamu. Oh, hanya Kaulah Yesus, Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Oh Yesus, Kaulah Yesus, Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku, cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 mulai. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-6 dari 2 Korintus pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudara, kelihatannya dari ayat ini kita sudah tahu, apalagi kalau kita bisa baca perikopnya. Perikopnya itu berjudul memberi dengan sukacita membawa berkat. Nah, kita mesti mengerti bahwa hari-hari ini dunia itu sedang alergi dengan yang namanya memberi. Dalam artian begini, jangan-jangan nanti uangnya dipakai untuk ini, apa, dan sebagainya. Tepat seperti yang iblis mau.
Sehingga ketika kita memberi, tidak dengan sukacita. Karena apa? Kita mulai pikir, jangan-jangan nanti dikorupsi, jangan-jangan nanti disalahgunakan. Padahal, perikopnya saja sudah jelas. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Jadi di sini bagian kita apa? Menabur. Kalau kita menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Kuncinya di sini adalah di ayat yang ke-7. Sebetulnya banyak ya. Kita baca satu-satu dulu. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kembali lagi diingatkan. Memberi itu bukan karena terpaksa. Aku terpaksa ini. Kalau enggak ini aku enggak diberkati. Berkat itu datang ketika kita memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan paksaan, coba baca kalimat berikutnya di ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kuncinya ada di sukacitanya. Inilah yang namanya ekonomi surgawi, saudara. Bukan duniawi. Kuncinya adalah memberi dengan sukacita. Memang betul ketika kita menabur sedikit, karena mungkin benih yang kita miliki sedikit, kita menuai sedikit. Tapi ketika kita menabur dengan sukacita, dikatakan apa? Membawa berkat untuk hidup kita. Jadi menabur dengan sedikit dengan apa yang kita miliki, tidak dengan paksaan, jauh lebih baik daripada menabur banyak, tapi tidak menjadi cheerful giver. Tidak menjadi orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang keuangan. Karena menabur dan menuai ini berbicara tentang prinsip. Anda bisa menabur waktu Anda untuk Tuhan. Bisa dengan sukacita, tapi bisa juga karena terpaksa. Anda bisa menabur yang lain, menabur tenaga dan sebagainya. Kita belajar di sini, kalau kita memberi dengan sukacita, itu membawa berkat. Banyak di sekeliling kita, apalagi apabila saudara mulai familiar dengan sosial media, ya, dengan banyaknya sosial media, mungkin ada sosial media yang satir, ada yang mengkritisi kehidupan kekristenan berlebihan dan seterusnya. Kalau kita tidak tangkap dengan benar, kita bisa salah mengerti. Ya. Nanti akhirnya timbul kekecewaan. Ya. Timbul perasaan-perasaan yang lain. Padahal yang utama hanyalah kalau kita memberi dengan sukacita, selesai. Kita datang membawa taburan benih. Ketika kita sudah taburkan, selesai urusan kita. Tidak ada saudara yang namanya petani, ketika dia taburkan benihnya, dia awasi benihnya 24 jam. Dia lihat benih itu. Terus dia lihat. Dia tidak mengerjakan yang lain. Dia tidak urusi yang lain. Dia lihat benihnya itu saja. Pertanyaan saya, dengan dia awasi benihnya, bisa apa dia? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang menumbuhkan benih itu Tuhan, karena dia punya sistem. Bagian kita cuman apa? Sukacita. Menabur dengan sukacita. Karena apa? Ayat 8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini loh kuncinya. Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Mari pagi hari ini kita mulai dengan sesuatu yang baik. Kita mulai hari dengan sukacita.
Jangan kita mulai hari dengan sesuatu yang tidak baik. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, itu hanya akan menimbulkan kerak di hati kita. Karat membuat semuanya jelek, tidak baik. Apalagi kalau kita mulai tergerus menjadi orang yang bukan hobi mengkritisi, tapi berlebihan. Padahal hidup ngikut Tuhan Yesus itu, kita hanya perlu pandang Tuhan Yesus, ibadah, merenungkan firman, bekerja melakukan bagian kita. Tapi manusia itu kadang suka cari gara-gara. Melakukan yang tidak perlu dilakukan, mengurusi hal-hal yang tidak perlu diurusi. Padahal di sini, apalagi kaitannya dengan hidup diberkati, itu hanya perlu satu, sukacita. Memberi sukacita. Melayani sukacita. Pergi ke gereja sukacita. Karena God's economy, ekonominya Tuhan, itu begini. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Kalau dunia akan mengajarkan harus memberi di tempat yang mendatangkan cuan. Kalau tidak cuan, tidak akan mendatangkan profit, tidak akan menguntungkan. Hari-hari ini dunia ramai dengan pergerakan mata uang. Indonesian rupiah, US dollar, Singapore dollar, dan seterusnya. Semua mulai mempertimbangkan ini itu. Tapi kita tidak boleh lupa. Ada God's economy. Ketika kita melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan firman. Memberi dengan sukacita. Mendatangkan berkat bagi hidup kita. Dan berkat yang Tuhan berikan itu di segala musim akan bertahan. Tidak peduli musim kering atau musim sulit dan seterusnya, Tuhan akan selalu memberkati kita karena kita sukacita. Nah, mungkin ada yang bilang, oke, saya kalau menabur harus berhati-hati karena uang saya harus manage dengan baik. Nah, berarti Anda harus lebih banyak makan Alkitab, saudara. Coba kita turun di ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Miliknya siapa, saudara? Milik kita? Bukan. Miliknya Dia. Masih kita berkata, saya harus berhati-hati dengan milik saya. Miliknya Dia. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Apa yang kita perlukan Dia sediakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu. Dan apa? Ini God's economy. Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini prinsipnya. Prinsip ilahinya. Jadi kalau kita bertanya-tanya, dapat apa aku kalau ikut Tuhan Yesus? Kalau aku investasi, investasi dalam kerajaan surga, aku dapat apa? Pertama-tama, saudara, investasi apa itu bahkan bukan milik kita. Itu berkat Tuhan yang diberikan, dititipkan kepada kita. Supaya dengan yang dititipkan itu kita belajar menjadi a cheerful giver. Orang yang memberi dengan sukacita. Bahkan yang kita berikan itu bukan milik kita. Orang Jawa bilang disilihi, dipinjami, dititipkan. Kenapa dititipkan kita? Supaya kita bisa kecipratan berkat Tuhan. Kita masih merasa kok nyimut,
kok enak. Ini orang-orang yang kehilangan sukacita. Ini orang-orang yang butuh sukacita. Ini orang-orang yang perlu menilik kembali kehidupannya. Bagaimana dia bisa diberkati, disertai Tuhan sampai dia diberkati. Yang ada di tangan kita, itu semua berkat Tuhan. Kalau kita runningkan, kita jalankan, sistem ekonominya Tuhan berjalan. Kita masukkan bagian yang harus kita lakukan, yaitu sukacita. Artinya kita masuk dalam jalur rencananya Tuhan. Prinsip ekonomi surgawi jalan. Memberi dengan sukacita mendatangkan berkat. Kita terkena berkat Tuhan. Saudara, saya ini sering ngobrol ya dengan banyak orang. Saya pernah ngobrol dengan istri saya. Karena ya namanya suami istri pasti ngobrol, saudara. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita bilang gini, enak ya. Kalau cuma pinjam tapi tidak merawat, tapi menikmati, itu namanya karunia menikmati. Contohnya gitu. Ya karena beberapa kali, karena ada hal-hal yang insidental sehingga ada teman-teman yang meminjami mobil ya, yang dimana kita bisa pakai, tentunya dirawat, diisi bahan bakarnya, tapi tidak ikut bayar pajak, tidak ikut biaya bulanan, servis dan sebagainya, tapi menikmati. Karunia menikmati. Jangan lupa itu. Saudara punya karunia untuk menikmati. Karena apa? Hartamu itu bukan milikmu. Itu dititipkan oleh Tuhan. Be a cheerful giver. Bukan cuma uang, tapi waktu. Tapi terutama uang, karena di situ iblis selalu membuat kita ini bisa berpikir licik dan picik. Tapi di sini nggak ada. Karena di sini semuanya paham firman Tuhan. Ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, pertanyaannya kan pasti selalu gini, mau diberkati, mau memberi dengan sukacita. Karena itu bukan milik kita, tapi dititipkan. Kita hanya diberi sebuah karunia, yaitu apa? Karunia untuk menikmati. That's it. Oleh karena itu kalau kita sadar bahwa kita diberikan karunia, let's be a cheerful giver. Mari lakukan bagian kita sehingga sistemnya itu jalan. God's economy, it's taking place, it's working. Berjalan, kita menikmati, bersyukur dan sebagainya. Saya berdoa, saudara-saudara diubahkan oleh firman Tuhan. Ketika nanti saudara mungkin saudara kembali ke gereja saudara masing-masing, saudara tidak lagi mempermasalahkan. Waduh, kalau aku nabur segini dapat berapa ya aku? Ya kalau memberi sedikit pasti menaburnya sesuai dengan takaran saudara. Tapi kalau saudara berani berkorban, saudara pasti menuai berlipat kali ganda. Tapi kuncinya bukan di situnya, bukan di nominal atau kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ekonomi surgawi itu berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita memberi yang berkualitas, kalau kita memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih, bukan dengan paksaan, taburan kita berkualitas. Apalagi kualitas itu dibalut dengan hati yang bersukacita. Ya, saya percaya kita tidak akan kekurangan di dalam segala musim. Bahkan ketika musimnya berganti, berkat dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
Selamat menikmati berkat Tuhan. Be a cheerful giver and enjoy God's economy. Nikmati ekonominya Tuhan. Bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami bersyukur. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.